Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emadip Sulani Gusmar dari SI 5B ingin mempresentasikan bisnis plan Ronggolawe atau ROW. 1. Ringkasan eksekutif. Deskripsi konsep bisnis. Bidang industri kreatif di era sekarang ini semakin pesat perkembangannya. Salah satunya adalah industri fashion yang selalu berubah dan melahirkan inovasi-inovasi yang baru. Konsep bisnis ini dipilih karena tingginya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia di dalam kebutuhan sandang. Selain itu, fashion sendiri menjadi bagian penting bagi masyarakat Indonesia karena lebih dari 75% masyarakat Indonesia menjadikan fashion sebagai sarana untuk menunjukkan citra diri mereka kepada orang lain. 2. Analis industri. Skala bisnis. Dalam bisnis ini dimulai dari skala kecil, maka dari itu digunakan sistem pre-order untuk memperkecil biaya modal. Jika pesanan mulai banyak dan sistem pre-order tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka bisnis akan memperbesar skala menengah atau besar dengan menyetok produk. Tingkat pertumbuhan kebutuhan fashion di Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan e-retail di tahun 2016 mendapatkan hasil bahwa kebutuhan masyarakat akan fashion mengalami peningkatan yang berada di urutan nomor 2 di bawah kebutuhan elektronik. Proyeksi penjualan konsumen potensial. Permintaan akan barang baru dari merek prestisius, blue chip brand, meroket dari tahun ke tahun, khususnya di tataran e-commerce. Tahun lalu, total transaksi branded naik 37% dibandingkan periode sebelumnya, sedangkan total pembelanjaan melesat 50%. Sumber didapat dari lifestylebusiness.com pada tahun 2017. Data yang ditunjukkan oleh BPS di mana sektor ekonomi industri kreatif menyumbang 7,38% terhadap total perekonomian nasional dan 18,5% merupakan sektor fashion. Budaya pesaing. Tingkat persaingan dalam industri fashion sangatlah besar dari kelas lokal maupun internasional. Tetapi meskipun tingkat persaingan sangat tinggi, bukan berarti tidak ada lagi peluang dari pasar. Persaingan yang tinggi tidak mematikan UMKM atau pendatang baru dalam industri fashion, karena dalam fashion tidak akan pernah ada produk yang sama yang dikeluarkan oleh perusahaan satu dan yang lainnya, terkecuali suatu perusahaan menyontek ide atau desain produk dari perusahaan lainnya. Key Success Factor atau KSF. Kunci faktor sukses bisnis ini terletak pada dari segi desain. Bahan yang bagus, tidak murahan, tema yang diusung tidak sama dengan produk lain, dan tentunya keren. Menciptakan tren fashion sendiri dan mematok harga murah dengan kualitas yang tidak murahan, agar saat memakainya merasakan kebanggaan atas pakaiannya. Tren industri. Dalam 5 tahun terakhir, industri pakaian mengalami kenaikan yang paling signifikan terjadi pada pertengahan tahun 2019. Terjadinya pandemi mengalami penurunan tidak terlalu signifikan dikarenakan masyarakat saat di rumah justru banyak melakukan transaksi online di e-commerce. Selama pandemi, minat masyarakat mengunjungi dan berbelanja daring atau online mendorong peningkatan nilai transaksi e-commerce. Sepanjang semester 1 2021, transaksi e-commerce tumbuh 63,4% menjadi 186,7 triliun. Sumber didapat dari merdeka.com pada tahun 2021. Prospek jangka panjang. Dari tren yang terlihat pada gambar 2.6 di atas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pembicaraan tentang clothing atau pakaian semakin meningkat. Di masa pandemi pun penurunan yang tidak terlalu jauh, berbeda dengan industri yang lain yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi untuk prospek kedepannya, industri clothing ini bagus terutama di daerah kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Ini adalah tren industrinya. Selanjutnya, gambaran perusahaan. Deskripsi perusahaan. Nama usaha Ronggolawe
bidang usaha pakaian, nama produk ROW, pasar yang dituju remaja, dan seterusnya. Dan ini adalah logonya. Sejarah perusahaan Ronggolawe adalah sebuah usaha yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan pakaian. Ide bisnis ini didasari dengan hobi mengedit desain dan ingin mengaplikasikannya ke pakaian. Usaha ini diharapkan mampu bersaing dengan perusahaan yang besar dengan cara memperkuat desainnya unik dan keren. Pemanfaatan penggunaan teknologi informasi di usaha ini untuk meningkatkan kinerja dalam hal promosi atau penjualan, sehingga dapat mencakup pasar yang luas. Visi misi dan tujuan perusahaan. Visi perusahaan menyediakan desain baju berkualitas, kreatif, dan pembeda dari produk lain. Misi perusahaan menciptakan produk yang dapat diterima oleh para anak muda dan sebagai kiblat fashion di Indonesia. Tujuan perusahaan menyediakan desain baju berkualitas, kreatif, pembeda dari produk lain, dan menciptakan produk yang dapat diterima oleh para anak muda dan sebagai kiblat fashion di Indonesia, serta membuka lapangan pekerjaan. Jenis produk yang ditawarkan. Ini adalah contoh dari produk usaha ROW dan deskripsi bahan serta ukurannya. Dari segi hukum, UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1909 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Dalam perusahaan ini bekerja sama dengan beberapa pengusaha, diantaranya pengusaha sablon dengan reputasi yang bagus, pengusaha tekstil atau produsen pakaian, dan jasa pengiriman yang mencakup seluruh Indonesia. Ini adalah tim manajemen dan struktur perusahaan. Bagian direktur, bagian administrasi, dan bagian operasionalnya. Dan ada juga bagian pemasaran untuk mempromosikan usaha. Ini adalah model bisnis. Metode yang digunakan, sistem pre-order, pembeli harus memesan dan membayar terlebih dahulu sebesar 50% dari harga jual. Waktu kerja dan kompensasi. Waktu kerja yang diterapkan ROW sangat fleksibel, di mana tidak ada jam kerja seperti kantoran. Hal tersebut dikarenakan seluruh isi struktur organisasi ROW berisikan mahasiswa yang dimana ada kegiatan kuliah yang perlu disesuaikan. Analisis pasar, segmentasi dan target pasar menargetkan pasar potensial pada kaum muda usia 17 tahun atau lebih yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Perilaku pembelinya sendiri karena yang dituju kaum milenial atau anak muda. Menurut data survei, 82,5% responden mengenai masalah ini mengatakan bahwa para remaja selalu mengikuti saja tren yang ada tanpa melihat motif apapun. Hal ini mengakibatkan mereka membeli suatu barang secara spontan tanpa harus direncanakan. Sumber cnnindonesia.com tahun 2018. Analisis persaingan industri fashion di Indonesia, khususnya modestwear, dinilai semakin tumbuh pesat. Kehadiran sederet brand, namun dalam metode penjualan koleksi ke konsumen sudah harus mengikuti perubahan zaman. Dalam artian, pelaku industri fashion sudah harus lebih mengarahkan penjualan dengan digitalisasi, baik dari media sosial, situs web, penjualan, dan lain sebagainya. Ekonomi bisnis. Ini adalah analisis modalnya. Harga jual 130, modal 80.000, keuntungan 40.000, rugi 45.000. Dan ini perhitungan jika dalam 2 bulan terdapat 20 piece pembelian. Ini adalah analisa biaya produksi. Dan kebutuhan dana. Di sini ada cost combat, sablon, packaging, pengiriman,
termasuk tinta printer, internet, dan lainnya. Rencana pemasarannya, metode pemasarannya menggunakan sosmed. Untuk awal mula perusahaan ini berdiri, pemasaran yang akan gencar dilakukan adalah salah satunya dengan menggunakan sosmed. Untuk menekan biaya pemasaran yang relatif lebih murah dan menjadi prioritas utama dikarenakan banyaknya pengguna media sosial dirasa efektif untuk memasarkan produk. Yang kedua adalah brosur iklan. Iklan merupakan pemasaran paling efektif di antara pemasaran yang lain. Perusahaan melakukan promosi menggunakan iklan di sosial media juga. Hanya saja yang membedakannya menggunakan fitur seperti Google AdSense dan Instagram AdSense. Ini dikarenakan pengguna yang sedang mencari topik yang sama dengan produk yang dijual, maka algoritma di sosial media tersebut merekomendasikan sesuai target pasar yang tepat. Ini adalah lokasi bisnis. Untuk lokasinya sendiri menggunakan alamat pribadi dikarenakan bisnis ini mementingkan pesanan online dan sistem pre-order dan tidak membutuhkan banyak tempat. Fasilitas. Untuk sementara sebagian besar fasilitas milik pribadi. Untuk menekan biaya, yang sini hanya WiFi untuk harganya 330.000. Proses produksi. Proses produksi di sini pesanan dikonfirmasi oleh admin lalu menuju mitra sablon. Setelah menerima desainnya untuk dicetak, setelah proses pembuatannya selesai oleh mitra sablon, hasil produk akan dicetak oleh admin. Setelah pengecekan barang selesai, admin akan mengonfirmasi ke pembeli bahwa barang sudah siap dikirim dan sekaligus pelunasan bayaran, dan kurir akan menjemput produk dan mengantarkannya sesuai alamat pemesan. Ini adalah alur proses bisnisnya. Dari pesanan dikonfirmasi oleh admin menuju mitra sablon. Mitra sablon menerima orderan dan seterusnya. Dan ini adalah jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksananya seperti ini untuk minggu pertama. Di sini masih uji coba produksi. Oke, sekian dulu presentasi saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.